Oke guys, jadi sekarang kita akan ngebongkar lagi sebuah laptop merek HP atau XP atau HP ya. Dan kebetulan itu tulisan HP-nya udah ditutupi stiker yang berbentuk Apple ya, Apple. Nah guys, jadi deh si bentukan laptopnya ini ukuran berapa inch? 14 inch mungkin ya kalau gak salah. Dan ya kita akan bongkar ya. Kita penasaran dalamnya seperti apa ya. Nah, itu bagian belakangnya itu ada satu penutup. Dan untuk spesifikasinya ini untuk produknya model seperti D04T040TU ya guys ya. Oke, sekarang kita buka dulu bagian penutup belakang yang itunya tuh ya. Oke. Oke, jadi dia untuk bagian penutup belakang yang itunya sudah dibuka dan itu ada dua bagian. Itu ada slot RAM dan untuk RAM-nya udah dicopotin. Kalau gak salah ini RAM-nya tuh DDR3 ya. Itu terus bagian atas. Dan oke, sekarang kita bongkar lagi bagian penutup belakangnya ya guys. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time. Oke, ini dia udah terbongkar bagian penutup belakangnya dan itu bagian depannya. Untuk bagian blok keyboard, nah itu ada fleksibel. Ini fleksibel menuju apa tuh tombol power mungkin ya, kalau gak salah itu ada fleksibelnya. Dan ini untuk bagian keyboardnya tuh nempel di bagian frame depan gitu guys ya. Jadi untuk membongkar keyboardnya agak susah juga. Itu ada fleksibel lagi yang menuju touchpad mungkin ya, touchpad sama klik kanan klik kiri gitu. Yang tengah itu nah itu fleksibel ke keyboard ya kalau gak salah mah. Nah itu dia fleksibel keyboard ya, seperti itu bentukannya. Dan ini untuk keyboardnya nempel di sama frame ya, jadi ngebongkarnya agak susah juga. Oke, selanjutnya kita tinggal nyopotin apa lagi ya. Itu ada beberapa sambungan-sambungan, soket-soket dan kabel-kabel dan baut-baut. Kita coba copotin bagian itunya dulu, bagian mesinnya. Kita coba copotin. Yap guys, ini dia untuk bagian mainboard si mesinnya, mainboard laptop HP ya, untuk mainboard mesinnya seperti ini. Dan ini untuk bagian pendingin di prosesornya gak ada kipasnya guys, jadi cuman lempengan gitu doang. Itu ada beberapa komponen chip mungkin itu untuk PRM ya, yang mensuplai prosesor dan komponen lainnya. Terus di sini ada line card, itu untuk WiFi mungkin ya, untuk WiFi receiver. Nah seperti itu ya guys. Lalu itu untuk bagian prosesor dan itu ada lempengan. Nah itu kayak lempengan besi, kayak si aluminium mungkin ya, itu sebagai pendingin ya. Dan ini gak ada kipas pendinginnya guys, atau emang gak ada ya, tapi di itunya gak ada, tapi dari sini juga gak ada ya. Untuk soket fan juga gak ada. Ini untuk PCB nya warna hijau, ini dia untuk PCB mainboard mesinnya. Dan di sini ada chip lagi, itu dia ENE ya, bentuknya ENE untuk produk chipnya, nama chipnya. Lalu di situ ada chip lagi, itu dia komponen-komponen lumayan kecil juga. Itu ada gerombolan komponen dan chip lainnya. Dan di bagian bagian situ juga ada chip lagi, komponen-komponen. Nah itu dia guys ya. Ya guys ya, bisa subscribe. Lalu di situ ada, nah itu dia ada chip lagi, itu ada ikon logo Realtek gitu ya. Nah itu dia guys ya, ada komponen-komponen yang lumayan banyak ya. Oke, sekarang kita coba copotin bagian yang itu tuh lempengan besi ini ya. Kita coba keluarin, kita lepasin, kita lihat si chipnya seperti apa ya guys. Oke, ini dia si lempengan pendinginnya sudah dicopotin. Nah di lempengan hitam kayak gini ya. Kayaknya sih ini udah dari bahan aluminium ya, soalnya tuh bagian itunya kayak plat gitu ya, aluminium ya.
Mungkin ini memang terbuat dari aluminium ya, Nah di bawah untuk video notebook laptop yang lainnya ya. Kebetulan gue juga bongkar beberapa laptop HP ya. Yang satu lagi ada di resipsi video di bawah ya, cek saja. Replace with spare part apa tuh ya, lempengan lah intinya ya. Terus guys, ini untuk prosesornya, ini dia chip prosesornya. Ternyata ini cuma pakai satu chip ya, ini dia satu chip prosesor. Ntar itu habis dibersihin dulu. Nah ini dia untuk prosesornya, sudah dibersihkan dari thermal paste yang menempel di chipnya. Bentar kita lihat untuk chipnya, ini polos ya. Oh di chipnya gak ada tulisan-tulisan gitu guys, biasanya gue lihat ada tulisan-tulisan, tapi yang ini cuman polos doang ya, cuman bening doang kayak kaca ya. Oke, intinya seperti itu ya guys bentuk chipnya. Itu dia ada komponen-komponen lagi, pendukung ya, komponen pendukung lagi. Nah itu dia komponen-komponen lagi ya, komponennya pun ya lumayan banyak ya. Jadi seperti itu guys ya, subscribe. Oke, selanjutnya tinggal kita benerin. Nah ini ada kabel, oh ini kabel itu tuh SATA untuk menuju ke menempel ke hard disk ya, untuk hard disk atau bisa SSD juga, itu konverternya ya. Oke, selanjutnya kita tinggal apa lagi ya, tinggal copotin beberapa bagian-bagian. Nah itu ada kabel, nah, ini untuk kabel, ini ada soket lagi ini menuju kabel LCD ya. Dan ini sudah fleksibel juga, dan seperti itulah. Dan ini dia guys, di sini juga ada baterai CMOS-nya juga, baterai CMOS CR berapa tuh, bentar kurang kelihatan tadi. Ini baterai CMOS-nya, bentar kita buka, siapa tuh bisa dibuka ya, tapi kayaknya keras guys ya, gak bisa dibuka mungkin ya, soalnya keras banget ya. Oke apa-apa. Lalu selanjutnya kita lihat lagi bagian-bagiannya lagi. Dan oh ya guys, nanti ini bagian LCD-nya pun juga kita bongkar juga ya, jadi kalian tonton terus sampai selesai ya guys. Kalau kalian penasaran dari bagian LCD-nya seperti apa ya, bagian di dalamnya gitu ya. Nah ini dia untuk bagian LCD-nya. Nah ini ada beberapa bagian, untuk pembongkarannya sih mudah banget, tinggal dicongkel-congkel doang. Nah itu di bagian pojok kanan kiri bawah itu ada kayak tutup. Nah itu kayak ada tutup, nah tadi tutup itunya dicongkel soalnya di dalamnya ada baut lagi. Nah itu juga dicongkel juga soalnya di bagian dalamnya ada baut lagi ya. Oke, sekarang lanjut kita ke pembongkaran LCD-nya saja ya guys. Let's go. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do. Nah guys, ini dia akhirnya bagian frame depannya sudah copot juga yang dan begitu ribet ya. Soalnya itu bagian di frame depannya itu ada pengunci ya. Cuma ini nih cuma 2 baut ya. Cuman karena banyaknya pengunci di bagian pinggir-pinggirnya jadi ini emang rekat banget gitu. Dan tadi pun saat membongkarnya mesti dicongkel-congkel ya. Soalnya sangat rekat banget gitu guys ya. Oke, selanjutnya juga udah dibongkar kayak gini dan kita tinggal coba jopotin bagian LCD-nya ya. Itu bagian LCD di bagian pojok-pojoknya tuh ada baut-baut lagi tuh. Pojok kanan, bawah sama atas ya juga ada baut-baut. Oke, sekarang kita copotin lagi baut-bautnya dan langsung kita copotin si LCD-nya ya guys. Yuk. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off. Oke guys, ini dia sudah terbongkar juga akhirnya di bagian blok LCD-nya. Dan itu ada soket yang menempel tadi. Nah, itu ada kabelnya panjang. Nah, ini untuk kabel menuju soket LCD-nya ya, seperti ini. Ini untuk jenis pin di soket LCD-nya jenis 40 pin ya. 40 atau 30 ya, gue lupa guys. Kalau salah sih 40 pin ya atau 30. Soalnya gue pas ganti LCD notebook tuh 40 pin. Ini yang ini gue lupa guys. Ini dia bentukan si LCD-nya seperti ini. Ini ukuran kalau nggak salah 14 inch ya. Ukuran 14 in. Ini di dalamnya seperti ini. Itu dia don't touch ya, jangan disentuh. Ya kalau di sini gimana? Don't touch. Dan itu dia di bagian PCB-nya ada PCB lagi untuk komponen-komponen. Itu untuk soketnya. Bentar, sini soket LCD-nya berapa pin ya? Itu kayak 40 pin mungkin ya. Atau berapa ya, gue kurang tahu juga, lupa guys. Itu ada nomor seri Inolog, dan nomor mungkin ini nomor seri LCD-nya ya. Misalkan kalian pengen ganti, ini tuh nomor serinya seperti itu. Don't touch. Nah, di dalamnya ada komponen-komponen, jadi don't touch ya, jangan disentuh. Oke. Nah guys, jadi seperti itu ya. Ini dia dalamnya sudah dibongkar semuanya. Pokoknya bongkar total ya, biarpun ini udah dibongkar, tapi kita bongkar lagi aja supaya kalian bisa tahu ya. Oke, itu aja dulu. Thanks for watching. Pokoknya just dan subscribe ya guys. Yuk subscribe.